Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Mana ketua kelasnya? Ya, silahkan pimpin doa sebelum belajar. Ya. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Duduk, siap. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku paham. Amin. Amin. Sadaqallahul adzim. Ya, selanjutnya untuk membangkitkan motivasi kita belajar hari ini, kita ingin menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Bagaimana, hafal? Hafal. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Dari Sabang Sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku. Tanah airku Indonesia. Ya, itulah tadi lagu wajib nasional yang kita nyanyikan bersama ya. Jadi selanjutnya saya ingin mengecek kadar-kadar kita semua. Yang pertama, Afifah Nisa. Hadir? Tidak hadir. Kemudian Ahmad Fahmi? Tidak hadir. Akila? Hadir. Asnidar? Hadir. Kemudian Balkis Duratul Hikmah? Hadir. Kemudian Eka Nur Aulia? Eka? Tidak ada. Fahira Fauzia? Kemudian Farel? Oke. Humaira? Tidak ada. Mardatul Aini? Kemudian Muhammad Aksan? Kemudian Muhammad Rosid? Kemudian Nur Aida Hijriah? Kemudian Nur Fadillah? Oke, ya tunggu dulu, mungkin ada yang terlambat. Kenapa terlambat? Sini dulu. Kenapa terlambat? Oh, tidak bisa menyala. Oke, silahkan dulu di tempatnya. Ya. Jadi kalau ada teman terlambat, kita harus tahu dulu apa alasannya, ya. Kalau alasannya ya tidak bisa kita hindari, ya kita maklumi. Oke ya. Kemudian sampai mana tadi? Humaira Mardatul Aini? Ya, silahkan duduk di mana? Sini saja, sini. Ya. Situ saja. Ya, dekatnya situ dulu. Kemudian Mardatul Aini, Muhammad Maulana? Muhammad Maulana, Muhammad Asril? Muhammad Asril, Muhammad Revan? Muhammad Revan, Muhammad Ruslan? Hadir. Muhammad Rasul? Tidak hadir. Abisa? Hadir. Muhammad Aksan? Muhammad Rosid? Nur Aida Hijriah? Nur Aida Hijriah Nur Fadillah? Oke, hadir, betul kelas ya. Nur Halijah? Hadir. Kemudian Nur Jannah? Oke.
Nurul Ainun. Kemudian Ramadhani Putri Musawir. Kemudian Rizwan Saputra. Oke. Kemudian Umar Fadil. Oke. Ya, selanjutnya setelah kita mengecek hadiran dari semua, selanjutnya perhatikan dulu ke depan semua. Jadi hari ini alhamdulillah pada pertemuan pertama kita di semester kedua ini kita akan membahas tentang iman kepada hari akhir atau iman kepada hari kiamat. Sebelumnya kita sudah pelajari ya di rukun iman. Pernah kita belajar toh di kelas 2, 1, 3, 4. Kita sudah belajar itu tentang iman, rukun iman ya. Yang pertama itu adalah rukun iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu dipelajari di kelas 1. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat. Nah, ada dulu disuruh kita hafal 10 malaikat toh. Nah, itu dipelajari di kelas 2. Kemudian di kelas 3 kita ketemu dengan rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian di kelas 4 itu kita berada di rukun iman yang keempat. Itu rukun iman yang keempat adalah iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, di kelas 5 ini kita akan belajar tentang rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nanti kalau di kelas 6 itu kita akan belajar rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Oke, selanjutnya coba perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 ya. Jadi setelah kita belajar, ada ibu semua yang ada hadir di tempat ini, setidaknya bisa menguasai 3 ini. Yang pertama adalah peserta ini mampu menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Jadi sebentar kalau sudah dijelaskan apa itu iman kepada hari akhir, ada di semua harus tahu itu. Kemudian yang kedua, peserta ini dapat menyebutkan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari akhir atau hari kiamat. Kemudian yang ketiga, peserta ini mampu membuat gambar poster yang menjelaskan urutan peristiwa hari akhir. Nah, sebentar ini adalah ada proyek kita, ada produk yang akan kita buat yaitu semacam poster dan kita akan lukis di situ urutan hari akhir yang seperti apa ya. Ya, selanjutnya setelah pembelajaran, tujuan pembelajaran yaitu kita akan memasuki kegiatan apersepsi ya. Kegiatan apersepsi itu ada 2 di sini. Sebelum kita masuki lebih dalam apa itu arti iman kepada hari akhir, saya ingin tanya dulu. Pernah kita mendengar kata hari kiamat atau hari akhir? Pernah? Pernah dengar? Nah, apa biasanya itu kalau hari kiamat yang ada di telinga tak biasanya? Apa yang tidak tahu? Yang ada di kepala tak? Hari kiamat itu apa? Apa? Hari akhir. Apa lagi selain itu? Hari hancurnya dunia. Oke. Ya, bagus. Kemudian setelah itu coba perhatikan di depan. Ada bawa buku cetak tak semua? Coba naikkan buku cetak tak? Buka di bab 7. Buka di bab 7 di situ pelajaran hari akhir atau ketika berhentinya kehidupan, ada di situ di bab 7. Ya, coba buka semua buku cetaknya. Ya, buka buku cetaknya, di situ sudah tertera. Sudah buka semua buku cetaknya? Sudah? Ketika kehidupan telah berhenti di bab 7 itu. Sudah lihat? Di halaman berapa itu?
Di halaman 150, ya halaman 157 di bab 7 tentang ketika kehidupan telah berhenti. Nah, coba perhatikan di situ di gambar. Ada gambar di situ tuh? Ada gambar? Ada. Gambar apa itu? Gambar orang yang sedang berlarian. Ada apa di sini? Apa di sini? Ini yang di belakang sekali. Hah? Apa? Oh, gunung berapi, betul. Ini jadi ini adalah satu gambaran hari kiamat. Hari kiamat ternyata itu gunung meletus dan air naik ke daratan, orang berlarian, gempa bumi terjadi. Nah, ini adalah satu gambaran ketika hari kiamat itu akan terjadi, ya. Nah, coba perhatikan di situ ada dua gambar ya. Nah, orang berlarian, gempa bumi, rumah diperak-perak-perakkan. Ini rumah hancur lebur, gunung meletus, air naik ke daratan semua. Ya, ini adalah satu gambaran contoh hari akhir atau hari kiamat, ya. Kemudian setelah itu ya, perhatikan ke depan dulu. Kemudian ya, tidak bisa. Perhatikan semua. Nah, kita akan memasuki materi pertama, yaitu memahami apa itu iman kepada hari akhir. Nah, coba perhatikan semua. Mengenal hari akhir merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Nah, berarti rukun iman yang ke berapa? Kelima. Sudah tadi dijelaskan. Iman kepada hari akhir adalah keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah akhir dari segalanya. Jadi ketika kita meninggal nanti, ini adalah bukan akhir, ya, berarti ada kehidupan setelah kematian kita nanti. Ya, di sini sudah dijelaskan, bukanlah akhir dari segalanya. Kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita di dunia. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua tingkah laku kita di dunia akan kita pertanggungjawabkan setelah kematian. Nah, di sini perbuatan kita di dunia. Memahami tentang hari akhir mendorong kita untuk hidup lebih baik dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di akhir. Nah, jadi setelah kita meninggalkan dunia ini, ada namanya kehidupan akhirat. Itulah akhirat, kehidupan yang kekal abadi, ya. Kemudian konsep hari akhir dalam Islam, nah, ada dua di sini. Hari akhir merupakan keyakinan mendasar bagi umat Islam. Jadi itu adalah kepercayaan kita. Kita tidak bisa diakui umat Islam, kita tidak bisa diakui beragama Islam kalau kita tidak yakin kalau adanya hari akhir. Ya, kita harus percaya dalam hati bahwa hari kiamat itu ada. Jadi itu keyakinan dasar kita sebagai agama Islam. Kita harus percaya bahwa hari kiamat itu adalah ada dan harus kita yakini. Ya. Kemudian tujuan hidup, memahami konsep akhir membantu kita untuk fokus pada tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu meraih ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ridho itu artinya persetujuan Allah. Apapun yang akan kita lakukan itu harus berdasarkan apa yang disetujui Allah. Maksudnya apa yang diperintahkan.
Apa yang diperintahkan Allah itulah yang kita ikuti. Ya. Kemudian, kita masuk ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu tanda-tanda kecil hari akhir. Ada 3 di sini tanda-tanda kecil. Ya, yang pertama meningkatnya kejahatan. Tanda-tanda kecil hari kiamat itu meningkatnya kejahatan seperti apa? Pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan yang semakin meningkat. Jadi setiap hari itu, setiap ada orang kecurian, mencuri, berzina, dan di mana-mana maksiat, di mana-mana semakin meningkat. Ya, itu tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang kemudian yang kedua, munculnya penyakit baru. Ada penyakit yang tidak kita ketahui itu yang akan kita terima ketika adanya tanda-tanda kecil hari akhir. Ya, itu wabah yang paling mengerikan yang pernah terjadi di dunia. Ketika tanda-tanda kecil hari akhir itu tiba. Kemudian yang ketiga, kerusakan moral. Ini dia, hilangnya rasa malu, kurangnya sopan santun, meluasnya perilaku amoral. Amoral itu tidak sopan, ya durhaka kepada orang tua, suka menganiaya temannya. Itu juga tanda-tanda kecil hari akhir. Kemudian terakhir, tanda-tanda besar. Tadi ada tanda-tanda kecil, ada yang namanya tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar ini adalah satu langkah menuju hari kiamat. Ketika tanda-tanda besar ini sudah muncul, maka bersiaplah bahwa hari kiamat itu akan tiba kepada kita. Yang pertama, matahari terbit dari barat. Mana barat? Barat di sana, ya. Di sini timur, matahari terbit ke timur, matahari tenggelam ke barat. Di sini terbit, di sana tenggelam. Tetapi kalau misalkan tanda-tanda besar hari kiamat, datangnya hari kiamat itu ketika matahari terbit dari sana. Kalau matahari terbit dari sana, bersiaplah, kiamat akan datang kepada kita. Kemudian munculnya asap. Munculnya asap tebal yang menyelimuti. Jadi, pernah di asap? Asap itu akan menyelimuti seluruh permukaan bumi. Kita tidak bisa sesak nafas, tidak bisa kemana-mana, ya. Kemudian munculnya Dajjal. Munculnya Dajjal. Pernah dengar kata Dajjal? Pernah. Bahkan disebutkan di beberapa riwayat bahwa ciri-ciri Dajjal itu yang pertama mirip seperti manusia. Ada juga riwayat yang mengatakan ada tertulis di keningnya itu kafir. Ciri-ciri Dajjal ini adalah dia seperti orang yang baik sekali, tetapi dia menyembunyikan kebusukan yang menyesatkan manusia. Dia sering mengajak manusia untuk ke arah-arah yang berbuat buruk, tetapi dia itu seperti orang baik sekali. Ya, bilang, yang bagi sholat itu apa sih? Tidak baik itu sholat. Ciri-ciri Dajjal seperti itu. Dia akan mengarahkan kita ke jalan yang sesat. Dan dia juga nanti Dajjal ketika muncul itu, dia ajaib. Dia punya ilmu. Dia bisa menciptakan gelas dalam sekejap. Dia bisa menyulap apapun supaya kita tertipu dengannya. Itu ciri-ciri Dajjal. Ketika Dajjal sudah tiba, maka bersiaplah, hari kiamat akan tiba. Itu ciri-ciri tanda besar hari kiamat. Kemudian, ini dia. Tujuan pembelajaran kita yang terakhir adalah urutan peristiwa hari akhir. Yang pertama apa? Kematian. Setiap manusia akan mengalami kematian awal dari perjalanan ke akhirat. Jadi start kita itu adalah kematian, bukan yang sekarang. Sekarang itu adalah persiapan kita, menyiapkan bekal kita menuju akhirat, ya, berbuat baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebangkitan. Setelah kita dimatikan, maka kita akan dibangkitkan kembali. Setelah kematian, semua manusia akan dibangkitkan kembali, ya. Kemudian yang ketiga, perhitungan amal. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban atas semua amal. Jadi setiap yang kalian lakukan itu di dunia, ingat, ada perhitungan amal. Setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Sekecil apapun yang akan kalian lakukan di dunia, keburukan kecil apapun itu akan dipertanggungjawabkan di perhitungan amal. Nah itu.
Kemudian kematian dan kehidupan setelah kematian ya. Kematian ada namanya, kematian adalah pintu gerbang menuju kehidupan abadi, sudah kita jelaskan tadi. Kubur adalah tempat perhentian sementara sebelum dibangkitkan. Ini nanti di kuburan nanti itu ditanya-tanya Man rabbuka? Siapa Tuhan? Man nabiyuka? Siapa nabimu? Kalau kalian tidak bisa jawab itu, maka kau akan disiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian yang ketiga, akhirat. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang abadi. Dan yang penuh dengan kenikmatan. Kenikmatan itu adalah surga. Dan siksaan itu kalau kalian banyak amalmu, suka berbuat baik, maka bersiaplah kalian akan menuju surga dengan penuh kenikmatan. Kemudian hari kebangkitan dan perhitungan amal. Ada 3 di sini yang dibahas. Kebangkitan, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Jadi jangan bilang yang meninggal itu akan tidur selamanya di situ, tidak. Ketika hari kiamat sudah tiba, maka dia akan dibangkitkan dari kuburan. Kemudian yang kedua adalah perhitungan, setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Sudah tadi jelaskan penilaian. Orang beriman akan masuk surga, orang kafir akan masuk neraka. Jadi Tuhan itu adil. Kalau orang yang sering berbuat jahat pasti ke neraka. Orang yang sering berbuat baik pasti ke surga. Kemudian balasan di akhirat, surga dan neraka. Kenikmatan abadi bagi orang yang beriman. Neraka itu siksaan bagi orang yang kafir. Kafir itu adalah orang yang jauh dari Allah, orang yang jauh dari perintah Allah. Itu dia ciri-ciri orang kafir. Kemudian sudah habis? Oke, sudah habis. Jadi selanjutnya pembelajaran kita kita akan membagi kelompoknya menjadi sudah dibagi di 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya, sekarang kita akan membuat produk, membuat poster, melukis. Siapkan semua alat-alat tulisnya, alat melukisnya sudah. Ya, siapkan semua alat tulisnya. Kalau ada pewarna lebih bagus lagi. Ya. Di sini ada gambar. Ada di sini gambar. Ini yang akan kita gambar. Yang mana disuka? Ini atau ini? Ini atau ini? Ini. Boleh gambar ini. Kalau ini sudah ada contohnya di sini. Ini. Nih. Ya, saya baca dulu. Ya, tugas kalian silahkan bekerja sama dengan teman kelompoknya menggambar atau membuat poster urutan peristiwa hari akhir yang tadi saya sudah jelaskan juga, dari kematian sampai ke akhirat atau surga atau neraka, ya. Di situ sudah ada tuh. Coba perhatikan di situ. Jalan-jalan yang sesungguhnya, jalan-jalan liburan udah. Jalan-jalan ini jangan lupa siap-siap. Ya. Di sini sudah ada. Aku di sini artinya kita semua. Toh? Ada dunia. Kemudian setelah itu kematian alam kubur. Tiupan sangkakala kiamat. Tiupan sangkakala kiamat itu adalah salah satu ciri-ciri terjadinya kiamat. Kemudian hari kebangkitan. Ketika kiamat telah tiba, kiamat sedang terjadi dan lain sebagainya, kita akan dibangkitkan semua. Kemudian kita dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi setelah dibangkitkan, kita dikumpulkan di padang mahsyar semua. Di situ semua kita dikumpul. Kemudian diberi syafaat. Siapa yang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan syafaat kepada Nabi Muhammad SAW, yang akan diberi keringanan. Tapi ciri-ciri orang yang diberi syafaat nanti ini deh, orang yang sering bersalawat, orang yang sering bersedekah, orang yang sering sholat, orang yang sering berbuat baik, itu yang mendapat syafaat. Jadi di sini nanti itu posisi kita ada orang-orang yang tidak diberi syafaat, akan diberatkan timbangannya nanti. Jadi lebih berat timbangan keburukannya daripada kebaikannya. Karena kenapa? Tidak pernah bersalawat, selalu berbuat
berbuat jahat, tidak pernah bersedekah, dan tidak pernah sholat. Di sini akan ada orang seperti itu. Perhatikan. Kemudian hisab, hari penghisaban, pertanggungjawaban segala amal perbuatan kita di dunia, pencerahan catatan amal, mizan timbangan. Nah, di sini aku bilang tadi timbangan. Kita ditimbang amal perbuatan kita. Kalau yang buruk pasti masuk neraka timbangannya. Kalau lebih berat timbangan kebaikannya, pastilah kalian akan masuk surga. Telaga Rasulullah, kemudian sirat itu jembatan. Nanti itu deh, kayak jembatannya itu dalam riwayat diceritakan hanya besarnya itu hanya sehelai rambut. Kalau kita banyak keburukan tak, banyak berbuat dosa sama orang tua tak, nah ini paling bahaya. Jangan sekali-kali berbuat buruk sama orang tua tak. Kalau di sini nanti baru sedikit tak begini langsung dijatuhin api neraka di bawah. Itu yang sekali malah sama orang tua, ya ciri-cirinya. Kalau kita berhasil melewati ini, maka kita akan menuju surga. Surga itu adalah penuh kenikmatan. Apapun yang akan kalian minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham? 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 Nah, kalau paham silahkan buat poster seperti ini di masing-masing kelompoknya. Kita akan beri waktu selama 45 menit. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Ya, silahkan kerjakan. Ya, terserah yang jelas bagaimana kreasinya. Cantik aja, sebentar itu tampil di. Ya, tes, ya silakan kerjakan. Ya. Ya, santai ya. Temannya yang lain, tolong dibantu temannya ya. Bantu mewarnai, bantu menuliskan apa kata-katanya di situ. Nah, karena ini adalah urutan peristiwa yang akan terjadi yang kita alami nanti. Ya. Ya, bantu temannya juga. Ya, ini tidak apa-apa. Yang jelas bagaimana kreasi tak, bagaimana kreativitas tak, mewarnai, menuliskan. Silakan dikerjakan. Ya, silahkan dikerjakan. Kalau tidak punya kertas, ya, boleh saja. Masih ada kayaknya di sini juga di kertas, ya. Bahkan semua masih ada salah toh. Ya, kalau bisa diwarnai juga terus cantik. Kapan juga? Katanya temannya ya, perhatikan temannya yang lain. Ya, jadi saling kerjasama,
Satu yang menulis, satu yang melukis, satu yang mewarnai, satu yang tulis kata-katanya, ya boleh. Yang jelas harus saling kerjasama ya antar kelompok ini. Ya, ya. Oke. Jalur mana ya, oke, bagus ya. Kita hampir baik. Ya, karena buat ya gini ya, bagus ini warna. Ini sampai di mana? Oke, ini ya. Ya, Revan, ya, oke. Li sudah sampai mana? Iya, sudah sampai di pada masyarakat. Kelompok satu, bagaimana kelompok satu? Oke, sebentar kerjakan ya. Kelompok dua, oke, ya, sebentar juga. Kelompok tiga, oke, silakan bantu temannya ya, bantu temannya.
lagi 40 menit. Ya, sampai di mana? Jadi ini poster ketika selesai nanti ditampilkan di depan, kemudian setelah pembelajaran poster ini boleh kita tempel di tempat-tempat umum kayak di papan tanding pada sekolah, boleh kita tempel di situ ya. Jadi poster ini fungsinya untuk memberitahu orang ya tentang informasi-informasi urutan peristiwa di akhir. Ya nanti begitu ya. Ya boleh pakai koin. Ya manfaatkan yang ada di sekitar kalian. Bila bisa pakai koin, pakai apa yang jelas, apapun yang bisa membantu kalian bisa menampilkan poster itu menjadi lebih bagus, ya silakan. Yes. Silakan. Pesan ini.
12 tak? 12. Ba? Ma. Agad. Jelas? Saya ada itu? Ya, sudah? Tes, ada berapa tadi? 12 ya, 12. Ya, lagi 30 menit. Ya. Tes, tes. Ya, santai-santai, masih banyak waktu. Baik, gambar dengan baik-baik. Ya. Sudah bagus sih. Bagus. Ya, tidak apa-apa. Sambil kita di mana? Ah, coba deh. Ya, tes. Lepas sudah boleh menggambar. Ini sudah sampai di mana? Ah, sudah boleh menggambar juga ya. Nah, sini juga sudah boleh menggambar. Tes. Ya, ini kan bumi toh. Ada garis-garisnya juga. Hah? Apa? Garis-garis apa? Terus bantu teman saya, bantu saling kerjasama ya. Ya.
Tes. Ini sudah jadi. Bagus sudah. Tinggal tulis. Tulis ini. Kata-kata. Aku di sini di dunia. Terus ya bagus, ya diwarnai ya supaya cantik, tidak posternya ya. Ya, jadi poster itu harus cantik, terlihat, harus menarik perhatian orang. Jadi orang ingin baca poster itu. Ya. Sudah sampai di mana? Oke, sudah hampir selesai ya. Ini, ya tinggal tulisannya. Iya, itu tulisannya toh. Ya, jadi seperti itu ya, dibagi-bagi tugasnya. Ada yang menulis, ada yang menggambar, ada yang melukis, ada yang menuliskan kata-katanya, ya, supaya semua kebagian tugasnya ya, saling bekerja sama. Ya. Lagi 20 menit lagi. Gambar saja di samping. Di sampingnya saja gambar toh. Di sampingnya, di bawahnya. Ya, tidak apa-apa. Sudah? Baik. Banyak? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Apa saja gambar? Gambar gambar sebaik yang kalian bisa gambar. Ya. Ya, 18 menit lagi. Ya. Ya, itu saja urutannya yang digambar, no? Urutannya, gambarnya, gambar, nama, urutan. Tidak usah. Terus, ya bantu juga ke depannya, bantu temannya menuliskan juga. Ya, yang sudah selesai, tempel di sini ya, ditempel di sini. Sebentar akan naik satu kelompok untuk membacakan hasil ya kelompoknya. 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Yang poster ditempel, baru sebentar dibaca, naik di depan baca, dibaca masuk. Ya, 15 menit lagi. Tes. Ya, kenapa? Boleh warna supaya lebih cantik lagi toh. Ya. Tapi lebih bagus juga warna. Tapi kalau tidak bisa warna.
Bagaimana kreativitas Pak? Dan nanti ini mau ditempel di atas lalu dibacakan. Terus juga nama kelompoknya di atasnya kelompok 1. Tambah rumah ya. Sepuluh menit lagi. Adil supaya adil Pak kita teskan.
Oke, mantap. Coba saya lihat. Ya, ya kelompok satu tawa sudah selesai ya. Coba kita tempelkan di sini, boleh kita tempelkan. Ya, kelompok satu sudah selesai. Ya, yang lain silakan. Silakan dikerjakan kembali. Kelompok satu. Ayo, ayo, ayo. Selesaikan cepat. Oke, yang lain bagaimana? Kelompok satu kalau sudah selesai. Ya, ketika titik. Tulis ini, tulis. Ini. Oke. Sudah mau selesai oleh kelompok 4. Ya, lagi 5 menit lagi. Lalu kita lihat hasilnya semua, ya. Ya, tulis juga ya keterangannya di situ. Mau apa bumi, apa artinya. Tulis sebentar nama kelompoknya ya, kelompok berapa di situ. Ya. Ini kata-katanya. Ini saja. Ya, rupanya. Ya. Ya, 4 menit lagi.
Ya ini sudah selesai. Kelompok 4. Sedikit lagi. Oke. Ya ya. Ya tulis ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi. Ya, siap-siap ya. Sebentar bacakan di atas. Ya, apa? Depan ada apa? Sudah selesai? Oke. Kelompok yang saudara, kelompok 4 sudah selesai. Yang lain, ayo kerjakan. Ya. Sudah? Kelompok 2? Oke. Kedua sudah selesai. Sudah. Oke. Kelompok 2 sudah selesai. Oke. Ya, kelompok 3 bagaimana? Lagi 2 menit lagi. Ya. Ya, sudah selesai ya kelompok 4. Oke, selanjutnya perhatikan semua ke depan. Perhatian. 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 Oke. Selanjutnya setelah kita menulis, membuat poster urutan peristiwa, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kelompok kita. Yang pertama, kelompok 1. Ada kelompok 1? Nah, silahkan naik ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1, silahkan naik ke depan. Oke. Kelompok 1, silahkan naik ke depan, menghadap ke teman-temannya. Oke. Oke. 1 orang coba baca hasil tugasnya. Ini ya. Mana kertasnya tadi? Ya. Yang lain diperhatikan. Sebentar, kalau ada yang diperhatikan akan saya tanya apa yang dijelaskan tentangnya. Jadi perhatikan baik-baik. Laki-laki, awas laki-laki. Perhatikan ke depan. Ya, ini adalah hasil poster buatan kelompok 1. Silahkan dibaca hasilnya. Ya, yang di atas. Jalan-jalan yang sesungguhnya. Aku di sini. Dunia. Buat jalan alam kubur. Bukan sangkakala kiamat. Hari kebangkitan. Ayat pasal. Di samping
Ya, oke, sudah benar ya. Jadi apa yang ditulis teman-teman ini gambarnya juga sudah cukup bagus dan cukup menarik kita lihat dan kita baca. Nah, di sini jalan-jalan sesungguhnya. Oke, sudah bagus. Silakan duduk semua. Oke. Kemudian kelompok 4. Ya, naik semua di sini kelompok 4. Ayo. Ya, kelompok 4. Ayo naik. Ayo. Kelompok 4. Ayo. Sini. Ya, waktunya berjalan. Ayo. Ke sini. Depan. Sini. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak usah malu. Sini, depan nih, sini. Tidak usah sini, karena nanti itu sinaran, kena rel korektor ya. Ya, tidak ini. Mana Repan yang baca. Ya. Nah, ini adalah hasil kelompok 4. Ya, jalan-jalan yang sesungguhnya. Ya, coba baca. Ya. Aku di sini. Kemudian dunia, kematian, alam kubur, tiupan sangkakala kiamat. Hari kebangkitan pada masyarakat dapat bisa penyerahan catatan amat bisa melanggar Rasulullah seirat surga neraka. Ya, tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan. Ya, oke, silakan duduk. Kemudian kelompok 2. Silakan naik ke sini kelompok 2. Kelompok 2. Ya, perhatikan punyanya kelompok 2. Ya, sudah cukup bagus ya. Ada gambarnya, ada warna-warnanya. Ya, desainnya juga sudah bagus ya. Mana? Kelompok 2. Oke, silahkan duanya. Jalan yang sesungguhnya aku di sini. Kemudian kelompok tiupan sangkakala kiamat. Hari kebangkitan pada masyarakat bisa penyerahan catatan amal. Azan kepada Rasulullah seirat surga. Saudara-saudara, beri tepuk tangan temannya. Beri tepuk tangan. Oke. Yang terakhir, peserta terakhir adalah kelompok 4. Ya, naik sini kelompok 4. Ya, naik juga kelompok 4. Ya, naik sini deh. Ya, kelompok 4. Ya. Ya, ini adalah hasil poster kelompok 4. Ya, ini sudah bagus, cuma yang kurang adalah warnanya ya. Kalau ada warnanya ini pasti bagus ya. Hah? Oh bukan. Jangan ya. Baca, siapa yang baca? Padil, sini Padil. Aku di sini, dunia, kematian alam kubur, tiupan sangkakala kiamat. Kemudian Hari kebangkitan pada manusia, syafaat Isa, penyerahan catatan amal, mizan. terakhir
Beri tepuk tangan semuanya. Oke. Ya. Ya, tidak usah malu-malu ya. Ya. Jadi itulah tadi hasil diskusi kita, kerja kelompok kita membuat poster urutan peristiwa hari akhir. Kemudian, ya coba. Perhatikan ke depan. Ya, tadi kita sudah jelaskan urutan hari akhir. Ya, di sini itu urutan hari akhir. Nah, tadi sudah kita jelaskan ada aku di sini, ada dunia, kematian alam kubur, kemudian itu terjadi hari kiamat, kiamat sekekala, setelah itu adanya hari kebangkitan, semua makhluk di dunia ini, manusia di dunia ini dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian pada mahsyar dikumpulkan semua orang-orang yang telah dibangkitkan, kemudian adanya pemberian syafaat bagi orang-orang yang terpilih. Jadi tidak semua orang diberi syafaat, hanya orang-orang yang terpilih yang berbuat baik, yang sering bersalawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Kemudian adanya hari hisab, semua pertanggungjawaban, semua perbuatan kita di dunia akan dicatat, akan dipertanggungjawabkan di bagian hisab ini. Kemudian penyerahan catatan amal, hari penimbangan mizan. Mizan itu artinya timbangan, ditimbangi yang mana berat, ya, timbangan amal buruk kita atau amal baik kita yang paling berat. Kemudian telaga Rasulullah itu adalah yang bisa nikmati telaga Rasulullah ini kayak hamparan air sungai yang sangat jernih, yang sangat indah, yang tidak pernah ada di dunia, hanya ada di telaga Rasulullah. Yang bisa nikmati ini adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang yang terpilih itu tadi yang sering bersalawat, bersedekah, sering sholat dan lain sebagainya. Kemudian ada sirat, jembatan menuju dunia, menuju akhirat, yaitu surga dan neraka. Kalau kalian berhasil melewati sirat itu, maka kalian akan berada di surga. Kalau kalian tidak berhasil, maka kalian akan jatuh ke dalam neraka. Ya. Oke. Jadi seperti itu ya urutan peristiwa hari akhir. Ya, selanjutnya, di sini sudah ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik yang akan kita kerjakan. Ya. Tulis di sini dia nama kelompok, nama siswa. Nah, silakan dikerjakan ini ya. Itu sudah ada TTS, teka-teki silang. Nah, silahkan diisi itu ya, dengan menurut jawaban yang kalian ketahui saja ya. Tulis di sini nama tak. Di sini tulis nama tak ya. Ya, silahkan dikerjakan LPD-nya atau tadi.
Yang sudah selesai, silakan dikumpul di atas meja kembali ya. Oke, yang sudah selesai silakan dikumpul. Oke, sudah selesai. Ini tes. Tes. Oke, perhatikan dulu ke depan untuk yang terakhir. Kita merefleksikan diri, kita memberi kesimpulan pada pelajaran kita hari ini. Di sini tadi sudah kita jelaskan 3 ya, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir tadi artinya kita meyakini bahwa hari akhir itu adalah keyakinan kita yang harus kita ketahui. Harus kita yakini bahwa hari kiamat itu pasti ada ya. Kemudian tadi kita sudah menyebutkan tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil itu tadi meningkatnya kejahatan, terjadinya wabah penyakit dan lain-lain sebagainya. Kemudian tadi ada tanda-tanda besar, ketika matahari terbit dari barat, ketika munculnya Dajjal, meletusnya gunung berapi dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang terakhir tadi sudah menuliskan poster. Sebelum kita tulis poster itu urutan peristiwa di akhir dari dunia, di alam kubur, dibangkitkan dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana sudah sampai saat ini? Sudah paham? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan kita akan ulangan harian pertama. Jadi silahkan belajar kembali di rumah, perbaiki pembelajaran kita, belajar kembali tujuan-tujuan pembelajaran kita yang telah kita pelajari. Sekian tes. Silahkan belajar kembali, terus semangat terus belajarnya, dan sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Sekian, sampai dengan membaca Alhamdulillah. Untuk